orang berjumpa lima. Padahal mereka ini sudah dilayani oleh hamba Tuhan yang pelayan perempuan. Nah, ini yang curiga, dia punya karunia penglihatan. Jadi dia punya ruangan itu, dia buka orden sedikit. Nah, jadi kalau orang sudah meja langsung ngintip. Waktu dia ngintip, saya lagi lain, dia kaget. Dia bukan lihat tangan saya, dia lihat tangan Yesus. Dia nangis. Sore dia datang, Pak, saya minta maaf. Tapi dia bapak itu dari setan. Dia lihat Yesus. Makanya mustahil, ini tangan gini, taruh gini kok bisa dibongkar. Itu Roh Kudus mau dibongkar. Hal-hal yang masuk dari telinga, ya. Kadang-kadang dari mulut. Nah sebenarnya ini saya mau bahas itu kelompok pertama. Baru saya ingat nih, kelompok pertama. Kenapa saya taruh jari di telinga? Kenapa di mulut? Karena Yesus lakukan yang sama. Di mana ayatnya? Catat ya. Ini masih kelompok satu. Saya kembali lagi, saya baru ingat. Markus pasal 7 ayat 33 sampai 35. Markus 7 ayat 33 sampai 35. Dan sesudah Yesus memisahkan ia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Nah, ia memasukkan jari ke telinga orang itu ya. Yesus sendiri contoh. Ya terus. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ia meludah dan meraba lidah orang itu. Nah, jadi ingat. Terus. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Jadi secara fisik orang ini tuli, dan secara fisik dia bisu. Nah, jadi waktu saya lihat ini, setelah saya bikin itu, saya di dokter yang saya ini bilang, Pak Ais susah. Loh, Pak Ais aja ini saya dapat nih. Dan Bapak susah, dia pulang dia nggak bisa tidur. Sampai jam 3 pagi dia gelisah. Saya memang belum dapat ayatnya. Tapi dia bangun, dia berdoa. Dia dapat firman, ada 2. Matius 29. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa. Kitab suci berbicara tentang firman dan Roh Allah, Roh Kudus. Kita harus punya firman dan kita punya roh. Inilah benar. Akhirnya dia berdoa lagi. Dia minta ampun, dia nangis. Dia dapat firman Markus 7. Nah, pagi-pagi dia cari saya. Dia peluk-peluk saya. Pak, minta ampun. Iya. Kalau kamu nggak ngerti, jangan minum. Jangan. Saya kan kamu hanya waktu kamu dosa kamu kasih begitu. Tahu. Nah, ternyata ayat itu Markus 7. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan berkata, kamu punya telinga tapi tidak mendengar, kamu punya mata tapi tidak melihat. Dan makanya baca firman nggak ngerti itu karena ditutup. Ada ilah zaman ini yang menutup pikiran kita tidak mengerti. Salah satu ilah zaman itu karena spirit teroro itu yang menutup. Coba lihat sebentar. 2 Korintus 4 ayat 3. Korintus 4 ayat 3. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya. Jadi jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa-siapa itu ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Dunia sedang dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga gereja pun kadang-kadang tanpa disadari. Kadang-kadang hamba Tuhan yang diurapi juga luar biasa, bilang bahasa roh itu palsu dan sebagainya. Bayangkan, hati-hati, jangan jadi. Tidak tahu kan?
Kalau dia belum dapat, dia jangan bilang pastor ini palsu. Jangan coba-coba menghakimi, mendingan kita doakan. Saya memang ikut dia dulu waktu sabar bertobat. Nah, waktu ada pelayanan KKR itu banyak pelajaran. Saya diundang untuk pelayanan khusus. Nah, waktu pelayanan khusus orang dirasa banyak, saya layani satu pemuda. Begitu saya layani pemuda, saya pegang, dia muntah-muntah. Nah, koordinator pelayanan itu dia, Pak sudah, Pak sudah. Tapi saya bilang ini saya akan juga. Akhirnya muntah-muntah selesai dia bilang baru saya pikir. Ini baru selesai itu. Ibu kan nggak ngerti. Ini mulai. Itu banyak gereja nggak ngerti. Baru punya pengalaman 1-2 bulan lihat 1-2 kali mujizat. Dia merasa hebat. Enggak, no. Yang laku itu roh. Apa itu? Roh. Bukan saya, bukan kita. Roh Kudus yang terjadi. Makanya Allah itu harus mengambil dia dalam roh dan kebenaran. Jadi sedang kita punya roh harus baca firman, karena kita harus mengerti firman. Makanya banyak teman-teman itu bilang, Pak, kok Bapak hafal firman? Enggak, saya nggak pernah hafal. Saya baca dengan terinspirasi. Apalagi udah tua ini, lebih tahu firman masuk. Nah itu yang amin. Amin. Hati tempat firman ini tanah, bukan di sini, ini tinggal jalan semua. Tanah hati, makanya tanah hati beresin. Cabut akar-akar apa lagi? Si polis apa lagi? Keluar gitu. Ya, jelas. Nah, perhatikan ya. Dalam ayat 20 sama 21 tadi, saya akan jelaskan beberapa kasus. Tadi yang dari Matius 13. Markus 7, ya, tentang ayat 33 dan ini. Jadi Yesus kami jadi di telinga dan apa ini? Bisu kan? Jadi telinga tulis secara jasmani, secara fisik. Nah, mungkin hari ini kita bisa bicara, pasti malam kita bisa ngomong sama saya, Pak Kardi, bisa dengar. Itu secara fisik, secara roh. Apa? Dengar apa tulis secara rohani? Secara fisik. Ini tidak bisa bersaksi dengan benar. Kadang-kadang apalagi ibu-ibu cerewet banyak. Ketemu cerewet. Ngomong apa itu dunia? Bukan ngomong firman Tuhan. Nah ini agak benar. Ini dibongkar. Jadinya di mulut ini roh cerewet, roh dusta, roh berdalih, roh menghakimi, ngatain orang. Ini ada di sini. Siapa yang sudah pernah lihat ini? Saya belum pernah. Tapi Tuhan bilang berbagai tidak melihat, tapi percaya. Dan saya percaya Yesus yang punya roh. Jauh namanya. Nah, jadi perhatikan, ternyata waktu itu, ini darah-darah keluar. Ini yang dikasih minum, macam-macam, dukunnya berapa itu? Dibongkar terus, walaupun dilayani tapi pemutusan tumpangan tangan. Lagi pengurapan gini. Tapi setannya masih dipatah. Simbolisnya akarnya belum dicabut. Nah ini harus dicabut. Amin. Amin. Cabut akar-akar. Yes. Temanya cabut akar-akar. Yes. Oke, jelas ya. Nah, cara yang tadi yang kedua yang saya mau jelaskan. Nah ini banyak hamba-hamba Tuhan nih, kelompok kedua. Dari ayat 20 dan 21. Ya, kejadian maksudnya Matius 13:20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Murtad di sini bukan pindah agama ya.
murtadnya adalah kecewa kepahitan. Jadi pindah-pindah gereja, itu dia. Saya pindah gereja. Di sini nggak ada, di sana banyak. Apa ada? Lama bukan gereja penuh. Ternyata orang itu yang lain itu dia juga. Ada satu saya punya teman orang Ambon. Kebetulan orang Ambon pintar-pintar WL main musik. Ditanya, kamu di sini dikasih berapa? Sekian Pak. Kamu pintar. Sekian. Karena di sana bayarnya lebih banyak. WL, ini kasih berapa? Pintar. Hati-hati. Kalau sudah di situ berdoa. Kalau mau keluar berdoa minta pimpinan terus. Tapi datang pada gembala. Apa alasan? Saya begitu, saya punya mata. Kamu adalah saya. Begitu. Jadi kita nggak ada punya berpikir seperti yang lain. Apalagi ini jemaatnya punya perpuluhannya, hai. Dia keluar, kita mulai ngomong-ngomong, kok pindah dari jemaat saya. Itu punya jemaat Tuhan, bukan jemaat kamu. Enak aja, tak perlu punya jemaat. Ya.